Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Bermaksud melepaskan kail pancing yang tersangkut di dasar sungai, bocah berusia 12 tahun tewas terseret arus Sungai Lematang di Kabupaten Muara Enim. Polisi menangkap seorang janda yang menjadi pengedar narkoba di Kabupaten Ogan, Komering Ulu. Sang janda menangis saat diringkus polisi. Harga bumbu giling di pasar tradisional di Palembang naik karena banyaknya permintaan. Idul Adha membawa berkah bagi sejumlah pedagang, di antaranya para pedagang bumbu giling di pasar tradisional yang kebanjiran rejeki. Omset penjualan mereka meningkat hingga 40%. Jelang Hari Raya Idul Adha yang jatuh pada hari ini, sejumlah barang kebutuhan dapur mulai diburu oleh warga yang merayakan. Salah satunya bumbu giling siap pakai. Di Pasar Kilometer 5, Kota Palembang, pedagang bumbu giling kebanjiran rezeki. Salah satu pembeli mengaku telah membeli bumbu giling siap pakai ini karena lebih praktis dan tahan disimpan di dalam lemari es hingga beberapa minggu. Warga mengaku menyiapkan bumbu giling untuk memasak daging hewan kurban dari masjid. Bumbu untuk persiapan lebaran haji? Ya, untuk persiapan dikasih daging dimasak. Oh, jadi Dikasih daging kuahnya jadilah. oh, beli berapa banyak tadi, Bu? Ini 10.000 nak. Cuman 10.000. Nenek darah juga rumah. Oh, ini tadi ada kenaikan harganya, Bu? Tak tahu biasa nenek beli tak tahu nak itulah beli 10.000. Oh, memang bisa beli 10.000 ya? Tak tahu naik, tak tahu kalau beli 10.000 baik jadilah. Tapi memang nyiapkan untuk lebaran haji ya? Ya, Bumbu apa tadi, Bu? bumbu rendang. Bumbu rendang. Cuman semacam tuh lah. Jadilah nak. Para pedagang mengaku menjelang Hari Raya Kurban, omset penjualan mereka naik hingga 40% dari hari biasanya. Bumbu untuk memasak rendang menjadi favorit yang paling diburu warga. Bumbu giling dibanderol dengan harga Rp5.000 hingga ratusan ribu rupiah untuk pembelian dalam jumlah banyak. Para pedagang menaikkan harga karena harga modal juga sudah mengalami kenaikan. Kalau sekarang baru 40%. 40%. Untuk Dan harga puncaknya biasanya min 3 hari mau lebaran. 3 hari mau lebaran. Tapi setelah lebaran masih rame nggak yang beli nggak? Biasanya 1 minggu setelah lebaran itu masih Masih ya? itu normal lagi. Ini ada kenaikan harga nggak? Nggak ada. Nggak ada. Masih normal. Masih normal. Pasokan ini bumbu-bumbu dari kita kan beli ini kan? Iya. Gimana, sulit nggak didapat nggak? Enggak, kalau sekarang masih lancar. Masih lancar ya? Masih. Tapi memang setiap mau lebaran haji ada peningkatan nggak ya? Ada biasanya. Berarti kebanjiran untung sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah, siap. Untuk ini sendiri Kak, biasanya bumbu apa yang laku laris? Yang paling laris itu rendang. Rendang. Itu yang paling banyak dicari. Paling banyak dicari rendang. Naiknya harga dirasakan pedagang sejak 1 minggu terakhir. Peningkatan jumlah pembeli bumbu giling siap pakai diprediksi akan mencapai puncak pada 3 hari menjelang Idul Adha hingga 1 minggu pasca Idul Adha. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Palembang. Selain harga bumbu giling, harga daging sapi di pasar tradisional Palembang terus meningkat. Harga daging sapi kini dijual mencapai Rp140.000 per kilogram. Harga daging sapi di pasar tradisional 10 Ulu Palembang naik pada 3 hari menjelang Hari Raya Idul Adha. Daging sapi mengalami kenaikan sebesar Rp5.000 per kilogram dari sebelumnya Rp135.000, kini menjadi Rp140.000 per kilogram. Kenaikan harga daging sapi ini dikeluhkan baik pedagang maupun pembeli. Para pedagang mengaku omset pendapatannya menurun hingga 20% lebih karena sepi pembeli. Berapa? Per kilonya. Omset penjualan gimana? Kurang.
Karena kan musim kayaknya anak sekolah apa kemarin itu dapat. Berarti mengalami penurunan ya? Benar ya? Berapa persen kira-kira? Paling 20% lah. Kalau bisa diturunkan lagi 140 kemahalan deh, ya. Kalau bisa 100 1 kilonya biar masyarakat Indonesia sehat makan daging terus gitu loh, ya. Pedagang sendiri tidak mengetahui pasti apa yang menjadi pemicu naiknya harga daging sapi. Dede Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Relokasi bangunan aset desa pemberian sebuah perusahaan BUMN di Desa Burai, Kabupaten Ogan Ilir nyaris ricuh. Kedatangan perangkat desa dan warga mendapatkan adangan dari pemilik lahan. Kedatangan Kepala Desa Burai bersama warga yang hendak merelokasi aset desa di lahan milik Jamila berlangsung panas pada Sabtu siang pekan lalu. Kedua pihak sempat bersitegang hingga nyaris ricuh. Beruntung insiden tersebut tidak meluas karena berhasil dicegah oleh aparat kepolisian yang berjaga. Rencananya aset desa berupa bangunan rumah data dan gazebo itu akan dipindahkan ke pusat desa Burai karena kedua bangunan pemberian sebuah perusahaan BUMN itu diberikan untuk menunjang pariwisata di Desa Burai. Namun kedatangan kepala desa bersama warga mendapatkan penolakan dari pemilik lahan. Kami bersama-sama masyarakat akan membuat rumah data karena dulu rumah data yang dibantukan ke Pertamina ke Desa Burai dan itu ada berita acaranya beberapa TSR itu akan kami buat rumah data lagi. Tapi kami sebelumnya sudah memberikan surat pemberitahuan kepada yang punya kolam karena sampai sekarang dari pihak Polres Ogan Ilir itu belum ada titik terang bahwa kasus itu sebenarnya tanah itu punya siapa. Jadi kami meminta izin kepada tuan ini, kami mau memindahkan aset desa karena untuk juga pariwisata karena kami sekarang lagi membangun tempat wisata. Tapi ya karena melihat kejadian tadi ya mungkin kita perlu solusi yang lebih baik. Ini apa? Itu merasa saya sudah menghubungi mereka, tapi mereka menganggap itu punya mereka. Jadi seolah-olah Pertamina itu membangun di tanah mereka dan menjadi hak mereka. Padahal itu sebenarnya kami punya berita acara itu diserahkan ke desa untuk CSR. Tindak selanjutnya untuk dari desa gimana? Jadi kami akan mungkin mengundang Pertamina, tapi sebenarnya Pertamina itu sudah menyerahkan ke desa. Tapi karena ini agak berbenturan dengan masyarakat, sebenarnya tadi agak panas. Saya juga meminta maaf. Tapi ke depan kita akan musyawarah lagi bagaimana solusi terbaik karena Pemilik lahan beralasan kedua aset desa yang dibangun di tahun 2019 itu tanpa seizin dirinya selaku pemilik lahan. Ini dulu kan tanpa izin kami, ya kan? Lah kami lapor ke Polres. Nah, masalah di proses Polres apa tidak itu kan urusan dia. Yang penting kita sudah lapor kan itu kan. Ada kami nak ucuk-ucuk ke sana lagi. Nah, lah kami lapor ke itu kepala desa Lamo Merianto. Itu biang kerok itu di situ. Nah, sekarang itu ngapo dia baru sekarang nak ngangkat ini. Inilah sudah 4 tahun 5 tahun jalan. Nyerah itu kan ada bukti, bukan ngomong Sekarang itu kan negara kita negara hukum. Tidak pacak kita ngomong, oh Masjid Agung itu punya aku. Ngomong baik, kata kongkilo gitu kan. Nah, sekarang buktinya mano, serah terima dari Kades Lamo itu ke Kades Baru mano. Warga akhirnya membubarkan diri setelah tidak menemui kata sepakat dari pemilik lahan. Kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan ini secara musyawarah. Dede Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Selamat Idul Adha bagi Anda yang merayakannya. Saya Rizka Dior berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.